Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Edwin Ramadan dengan NIM 11076212231. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktek simulasi mengajar untuk memenuhi salah satu penugasan akhir semester mata kuliah Pembelajaran terpadu SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD dengan menggunakan model tipe search, materi kelas 5, tema 9, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Misalnya Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat pagi. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah pada sarapan ya pagi-pagi hari ini. Jadi kalian harus semangat nih dalam pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin minta tolong kepada Dela untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Bagi anak-anak yang hadir, bisa jawab hadir dan juga kalian sarapan pakai apa? Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, Bapak mulai absen ya. Suri Gabriani. Tadi Pak, sarapan pakai telur dadar. Telur dadar. Telur dadarnya dimasakin sendiri, ya dimasakin ibu atau dimasakin sendiri? Oh, dimasakin. Enak ya, jadi. Oke, selanjutnya Fadila Fitri. Sarapan. Nggak sarapan kenapa? Kamu belum masak? Enggak, Pak. Mama yang masak. Oh, mama yang belum masak ya. Dan nanti habis istirahat kamu makan ya. Bisa? Hadir, Pak. Saya sarapan roti dan susu, Pak. Roti dan susu. Bikin sendiri berarti ya? Dibuatin Oh, apa? dibuatin. Enggak pabrik yang bikin. Selanjutnya Ana Tertiwi. Hadir, Pak. Tadi sarapan nasi uduk. Nasi uduk beli atau bikin sendiri? Beli. Hanya praktis orangnya ya. Oke, selanjutnya Dela Purnamasari. Hadir, Pak. Makan sarapan nasi uduk juga. Sama kayak Hana. Iya, tapi beda. Oh, beda orang. Iya, beda. Oh, beda orang ya. Oke, Nabila Putri Astuti. Hadir, Pak. Nasi goreng. Nasi goreng masak sendiri atau dimasakin ibu? Dimasakin. Dimasakin ibu ya, ibunya jago masak. Iya dong. Ibu. Oke, anak-anak semuanya karena udah pada hadir nih pada hari ini, Bapak akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tema 9, tema 1 dan pembelajaran kedua. Oke, Bapak ingin bertanya, yang Bapak tampilkan di dalam layar itu peta negara apa? Asia. Indonesia. Wah, ayo ada yang Asia, ada yang Indonesia. Mana yang benar? Asia. Salah ya, ini merupakan peta dari Indonesia. Peta dari negara kepulauan Indonesia kita. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Dela. Dela, kamu sekarang tinggal di mana, Dela? Di Depok, Pak. Di Depok. Dela tinggal di Depok. Ada yang tahu Depok itu termasuk dari provinsi apa? Jawa Nah, Barat. benar. Provinsi Jawa Barat ya, Depok itu terletak di provinsi Jawa Barat. Ada yang bisa menunjukkan peta dari Jawa Barat itu dekat mana? Yang mana hijau, Pak? Yang warna hijau ini ya? Ya, betul banget ya. Jadi di Depok ini itu dekat dari
Indonesia ini, anak-anak semuanya, selain Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dimana tidak hanya Jawa Barat saja, melainkan banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan lain sebagainya. Karena itu ya, Indonesia disebut merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia ini memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadi posisi yang strategis. Dikatakan posisi yang strategis karena Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan juga benua Australia. Letak Indonesia ini terbagi menjadi dua, ada letak astronomis dan juga letak geografis. Sudah dipaparkan tadi kan ada letak geografis. Letak geografis ini mempengaruhi Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya dan juga fisik dari negara Indonesia sendiri, yang dimana letak Indonesia ini terdiri dari letak geografis dan juga letak astronomis. Apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis merupakan letak wilayah yang dilihat dari posisinya garis bintang dan juga garis bujur. Oke, sekarang masuk ke letak astronomis Indonesia. Ada yang bisa menunjukkan di mana itu garis bujur dan juga garis bintang? Yang bisa katakan? Oke, Fadila, silakan maju ke depan. Garis bujur, garis bintang. Jadi yang namanya garis bujur itu adalah garis lurus yang membentang secara vertikal. Lalu yang garis bintang adalah garis yang melintang ke samping, yang garisnya itu horizontal. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Fadila. Beri tepuk tangan kepada Fadila. Oke, benar banget yang tadi telah dijelaskan oleh Fadila. Jadi garis bujur itu garis yang tegak lurus ya, yang dimana garis yang menghubungkan antara kutub utara dan juga kutub selatan. Garis bujur Indonesia ini di antara 95 derajat bujur timur dan juga sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan garis bintang ini merupakan garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu bagian utara dan juga bagian selatan. Garis bintang Indonesia ini 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Oke, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, dikarenakan Indonesia ini memiliki letak geografis dan astronomi yang begitu luas ya anak-anak, sehingga penduduk Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang dimana begitu banyak suku, agama dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Kita semua ini memiliki rasa tanggung jawab yang sama, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, dari sini kan terlihat dari gambar tertera, ini merupakan orang-orang yang sedang bekerja sama atau bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan rumah. Mereka mengangkut sampah di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka ini merupakan kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Oke. Selanjutnya contoh gotong royong dalam masyarakat. Yang pertama, membersihkan selokan, bangun jembatan, membersihkan desa, dan kegiatan menanam tanaman. Oke, mungkin dari Fadila atau Belate, bantu Bapak untuk membaca teks yang ada di depan. Kebersamaan dalam gotong royong mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu: pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap
Jadi nilai persatuan dan kesatuan ini tampak dengan adanya sikap toleran antar warga masyarakat yang terjalinnya rasa kekeluargaan yang semakin erat, di mana tadi kan kerja bakti ya, kerja bakti itu tempat di mana berkumpulnya masyarakat seseorang satu dengan orang yang lainnya gitu. Itu menciptakan rasa kekeluargaan yang semakin erat. Dari pemaparan Bapak tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, waktu pengerjaan sudah habis. Dari yang tadi LKPD yang saya Bapak bagikan, ada yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Saya Pak. Oke, boleh. Nabila Putri Astuti, silakan maju ke depan. Oke, LKPD sudah Bapak bagikan. Bapak akan beri waktu selama 20 menit pengerjaan. Anak-anak silakan kerjakan dengan baik ya. Oke, baik teman-teman, saya Nabila Putri Astuti dari kelas 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang telah saya kerjakan. Jadi di sini soalnya adalah tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang saya berikan dalam LKPD ini adalah contoh di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Jadi contoh sikap yang pertama yaitu adalah membersihkan lingkungan bersama-sama. Lalu ada ronda malam yang dilakukan di lingkungan masyarakat, ada piket kelas bersama yang dilakukan di dalam kelas, lalu tolong-menolong dalam masyarakat, dan yang terakhir melakukan kerja bakti membersihkan masjid, dan itu ada di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Nabila. Oke, ada yang mau maju lagi ke depan? Saya Pak. Oke, Nana berdiri, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah saya kerjakan mengenai garis lintang dan garis bujur yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera, garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Yang kedua, Pulau Jawa 7,50 sampai 7,56 lintang utara. Garis bujur 113 derajat sampai 113,48 bujur timur. Yang ketiga, Pulau Kalimantan 4,24 lintang utara sampai 4,10 lintang selatan. Garis bujur 108 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Yang keempat, Pulau Sulawesi 3 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Garis bujur 119 derajat bujur timur sampai 129 derajat bujur timur. Pulau yang kelima, Papua, garis lintang 2 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan. Garis bujur 130 derajat bujur timur sampai 191 derajat bujur timur. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Anda. Beri tepuk tangan kepada Anda. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar letak Indonesia, Pak. Letak geografi sama letak astronomis. Ada lagi? Keragaman suku budaya. Ada lagi? Indonesia merupakan negara kepulauan
Oke, betul banget yang tadi anak-anak sudah jelaskan tadi. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dimana letak geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudra, dan juga memiliki letak astronomis juga, dan juga memiliki keberagaman suku dan juga budaya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Dela mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu nih, doa pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu bersama dalam hati mulai. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi praktik mengajar model SARS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.